Puji Tuhan, saya percaya saudara kita semua adalah orang-orang yang boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dipilih untuk hadir dalam ibadah. Karena banyak teman-teman kita yang dalam keadaan hari-hari ini sedang terganggu kesehatannya. Baik itu pengerja, baik itu jemaat Tuhan. Nah kalau kita ada, itu semua adalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Nah saudara, tadi saya berbicara tentang mengawali firman Tuhan, bagaimana para pendoa kita begitu dahsyat berdoa. Dan saya mengamininya, saudara-saudara. Ada salah satu bagian tentang kuatkan kaki mereka untuk hamba-hamba Tuhan. Dan mengimaninya dan betapa luar biasanya ada kekuatan di kaki kita, saudara-saudara. Sekalipun dulu, saya bilang dulu, kita sering angkatan udara itu datang. Tapi karena kita terus didoakan, dia mungkin takut karena kita tahu firman Tuhan doa itu dahsyat. Sehingga apa yang mereka doakan itu betul-betul terjadi, saudara-saudara. Satu pengalaman saudara-saudara di rumah saya, mungkin saya adalah orang yang paling ditakuti oleh selain manusia. Jadi di rumah saya ada beberapa peliharaan kami. Karena kalau setiap kali saya masuk ke ruangan di mana mereka duduk, kalau sementara doa saya sering bilang in Jesus name dan mereka langsung ketakutan. 3 ekor saudara-saudara. Langsung ketakutan. Jadi setiap kali saya masuk mereka akan lari. Saya bilang mungkin mereka sudah kena jantung karena setiap kali saya merasa ada kelemahan saya bilang dalam nama Yesus. Dengan suara yang keras-keras dan mereka ketakutan. Tetapi kenapa saya melakukan itu? Karena itu di saat kita secara pribadi, saat saya dalam keadaan lemah, merasa tidak kuat, merasa sakit, terserang untuk memimpin berkhotbah hari ini, minggu ini adalah pergumulan yang berat. Karena kita perlu topang pastor kita yang dalam keluarganya dalam keadaan sakit, saudara. Dan kita sebagai wakil mau tidak mau lemah, kita harus datang. Karena sudah dijadwalkan untuk memimpin. Oleh sebab itu saya sempat dibilang oleh teman-teman full timer, pastor, jangan berpikir macam-macam ya, karena nanti kalau sakit betul bagaimana? Siapa yang mau khotbah? Ya nggak ada bilang, saudara-saudara. Nah, saudara kita masih di bulan ini kita masih di tema value kita atau nilai kita. Kenapa penting? Karena setiap tahun gereja kita akan mengajarkan tentang value kita atau nilai dari gereja kita. Karena kesanalah kita akan berjalan. Dan minggu ini kita berbicara tentang GC 7.0 atau 7 nilai di Grow Center. Yaitu nilai pertama, kedua, dan ketiga. Oleh sebab itu saya kasih tema sharing firman Tuhan ini yaitu GC 7.0 1, 2, 3. Dia berbicara tentang God Center, God Church, dan Generation Center. Firman Tuhan dalam kitab Matius 16 ayat 13 sampai 18 berbunyi seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, jadi perhatikan ini, engkau Petrus, orang berkata tafsirannya seperti ini. Di atas engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada orang juga berkata bahwa engkau Petrus di atas batu karang di mana paradigma Petrus berkata engkau adalah Mesias. Jadi di atas Mesias itu atau batu karang itu Yesus atau dia berkata aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah dari sini kita mengerti saudara-saudara bahwa gereja dibangun di atas dasar batu karang. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4, bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju Kanaan,
Firman Tuhan menulis bahwa mereka telah minum dari satu batu air yang keluar dari batu karang yang bernama Yesus Kristus. Dan kalau kita renungkan lagi, Tuhan berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku, bukan saja hanya di atas batu karang, tetapi Tuhan berkata, aku yang akan mendirikan jemaatku. Bukan gembala yang akan mendirikan jemaatku atau para gembala, bukan para hamba Tuhan, apalagi artis, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang membangun gerejanya. Nah, Growth Center membuat satu nilai untuk kita tahu bahwa diajarkan pada pengerja dan jemaat bahwa bukan kita yang membangun gereja Tuhan, bukan pembicara hebat atau artis, pemusik yang luar biasa, saudara-saudara, pendoa yang hebat. Tetapi kalau kita terlibat dalam pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Karena proyek membangun gereja Tuhan adalah Tuhan yang membangun gerejanya. Bukan kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat membangun gereja Tuhan. Tapi Tuhan yang membangun gerejanya. Oleh sebab itu, Growth Center berkata bahwa nilai pertama atau value kita dari GC 7 adalah God Center. Artinya di gereja ini atau dalam kehidupan jemaat, karya Tuhan itu harus bisa terlihat, harus bisa dirasakan. Kalau kita berkumpul beribadah, kita harus bisa melihat Tuhan bekerja. Menguatkan yang lemah, menasihati yang perlu dinasihati. Menyembuhkan yang sakit, mengurapi orang yang perlu diurapi. Ada hadirat Tuhan, itu yang bisa kita lihat. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Tahun-tahun ini saya mau katakan saudara, ada proyek besar yang Tuhan izinkan kita kerjakan. Bukan cuma ekspansi pengembangan, ekspansi pembangunan. Dengan nilai yang sangat besar saudara. Dan saya percaya itu bukan kekuatan dari pastor-pastor kita yang terhormat itu. Tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Kalau kita ada di sini, waktu 4 tahun lalu. Orang bilang kita pelayanan di gereja ini 5 tahun, 4 tahun dikurangi 2 karena 2 tahun itu COVID. Tapi di 2 tahun sebelum itu kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan mengangkat gerejanya, membangun gerejanya, membawa jemaatnya, saudara-saudara. Itu bukan kuat pastoral, tapi Tuhan. Dan itu bisa dirasakan, itu bisa dilihat, saudara-saudara. Memang tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah membawa jemaat Tuhan ke dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan sampai mereka hidupnya bergantung bukan kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena tidak mungkin semua jemaat hanya bergantung pada satu pastor, satu gembala. Ketika dia dalam masalah, kita tidak akan mampu memikul masalahnya. Tapi Tuhan mampu memikul masalahmu. Itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Membawa jemaat semakin hari semakin dewasa. Nah nanti satu saat bukan cuma berjumpa dalam hadirat Tuhan. Tetapi bergantung harap kepada Tuhan. Ada seorang pemuji di dalam Mazmur 73 yang bernama Asaf. Asaf adalah, firman Tuhan berkata bahwa Asaf adalah, saya baca di sini. Asaf adalah keturunan Gerson putra Lewi. Ditunjuk sebagai kepala orang Lewi, sebagai penyanyi utama yang memakai ceracap ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Daud mengangkat dia sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Bahkan Bani Asaf tetap menjadi keluarga pemusik senior hingga orang Yahudi kembali ke negerinya. Terutama sebagai penyanyi dan pemukul ceracap. Asaf sendiri dikenal sebagai pelihat, diakui sebagai penulis Mazmur, dan digunakan Hizkia ketika memulihkan ibadah di bait Allah. Nah, firman Tuhan di dalam
Mazmur 73, Asaf mengakui hidupnya hampir tergelincir dan hampir jatuh atau berantakan hidupnya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia cemburu pada orang-orang dunia yang kelihatannya, orang Manado bilang gode-gode, kuat-kuat, diberkati, banyak harta, jarang sakit. Itu yang diakui di Mazmur 73. Asaf adalah penulis Mazmur 73 sampai 83. Tetapi ketika dia berusaha memahaminya, dia bilang, saya begitu sulit mempertahankan kehidupan suci, kudus, berjaga-jaga hidupnya, tetapi hidupnya tidak seperti orang dunia menurut dia. Sampai pada satu kali dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke tempat kudusnya Tuhan. Baru dia mengerti ternyata orang-orang dunia. Dia bilang, dia punya istilah, mereka ditaruh Tuhan di tempat-tempat yang licin. Mereka akan, ketika mereka tergelincir sekejap saja, mereka habis binasa, saudara-saudara. Tetapi ketika dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia baru mengerti bahwa betapa mulianya berjalan dengan Tuhan. Karena akhirnya dia merasakan bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya. Memberkati dia kepada kemuliaan kalau kita baca. Sehingga dia berkata, dia mengerti tugasnya adalah memberitakan betapa dahsyatnya pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Sampai dia punya statement seperti ini yang dibuat oleh banyak orang, dia mengubah menjadi lagu. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya percaya Asaf mengalami pasang surut hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Sampai pada suatu titik dia mengakui bahwa sekalipun hatinya hancur dan dagingnya habis lenyap, Tuhan adalah bagian hidupku. Atau yang terpenting dari hidup ini adalah Tuhan. Itulah God Center, saudara-saudara. God Center adalah Tuhan menjadi pusat pelayanan kita. Pusat yang ditinggikan dalam hidup kita. Bukan kemampuan kita. Karena kita akhirnya akan menceritakan betapa dahsyatnya Allah itu. Betapa luar biasanya Dia memelihara kita. Mungkin banyak orang berkata, aku selalu ada dalam penyembahan. Tapi bisa jadi engkau tidak ada di hadirat Tuhan, saudara-saudara. Asaf siang dan malam bahkan memuji Tuhan dalam penyembahan. Sampai dia berkata, aku masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Firman Tuhan dalam kitab Markus 9 ayat 38 ayat 4 sampai 41 berkata, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya agar jangan melarang orang lain, sekalipun mereka bukan murid yang mungkin setiap hari berjalan mengenai Yesus, yang mengusir roh jahat dengan nama Tuhan. Karena Tuhan berkata orang tersebut ada di pihak yang sama dengan Tuhan atau dengan kita. Saya berpikir bahwa mungkin murid-murid waktu itu mereka masih terbatas hikmatnya, karena setiap hari mereka berjalan dengan guru mereka, dengan gembala agung mereka. Mereka belum tahu bahwa cara Tuhan bekerja itu begitu besar dan tidak dapat kita selami, saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Tuhan harus mengajari murid-muridnya yang terbatas hikmat itu. Mereka harus diajari untuk pelayanan itu bukan eksklusif. Pelayanan itu harus bergandengan Tuhan, bergandengan tangan. Nah, hal ini juga yang menjadi value kedua kita. Karena Growth Center menyadari bahwa Growth Center adalah salah satu bagian dari apa yang namanya tubuh Kristus. Gereja universal. Growth Center tidak berusaha untuk menjadi gereja nomor 1 yang terbaik di kota ini, di negeri ini, saudara. Tetapi gereja ini punya nilai yang dibangun, yaitu setiap gereja Tuhan yang tentu saja menyembah Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, adalah gereja Tuhan di mana kita harus bergandengan tangan, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menopang, saling membantu, saling mendoakan, saudara-saudara. Karena kita punya tugas, dengan bergandengan tangan kita dapat mengerjakan pelayanan Tuhan dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Growth Center tidak mungkin menuntaskan amanat agung itu sendiri. Gereja ini sendiri. Gereja kita perlu bergandengan tangan dengan gereja manapun. Suatu kali, saudara-saudara, 2009 kalau tidak salah, kita bikin suatu kegerakan doa bernama The Call Indonesia. Dan kebetulan yang jadi ketua The Call Indonesia itu panggilan untuk berdoa adalah Pastor Andi Cokro. Nah, mereka memulai di Jakarta dengan sekitar 40 ribuan. Ya, waktu itu yang saya dengar pada teman-teman panitia di sana. Mereka mulai berkumpul di Senayan. Nah, mereka mulai jalan di jalan-jalan di Jakarta. Mereka mulai mendoakan pemerintah. Mereka mulai berdoa untuk gereja-gereja. Mereka berdoa untuk para generasi muda yang terus protes kepada pemerintah, demonstran. Mereka berjalan berdoa sambil menutup mulut mereka dengan lakban. Dan kemudian di tahun berikutnya kita buat di sini, di Manado. Bahkan 2 kali kita buat di Manado. Gereja demi gereja. Forum pemuda lintas gereja. Ada gereja karismatik, ada gereja Protestan, semua terlibat. Kita berkumpul di KONI, kita mulai jalan. Kita mendoakan generasi, kita mendoakan gereja, kita mendoakan pemimpin-pemimpin. Kita mendoakan gereja demi gereja. Karena kita sadar kita perlu bergandengan dengan gereja lain. Kita tidak perlu eksklusif, kita tidak perlu bermusuhan dengan gereja lain. Justru kita adalah keluarga, kita adalah sahabat. Kita harus bergandengan tangan. Kita tidak boleh saling menjelekkan. Justru kita harus saling bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah yang kita namakan, yang kita sebut dengan God Church. God Church adalah kita mengakui semua gereja adalah milik Tuhan. Adalah gereja Tuhan. Kita harus networking. Bekerja bersama dengan semua orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Kisah 2 ayat 16 sampai 19 firman Tuhan berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir
Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini satu generasi saudara-saudara. Kemudian teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini juga satu generasi. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dalam gumpalan asap. Firman Tuhan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada akhir zaman ini akan bangkit generasi demi generasi. Yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan di akhir zaman ini akan berdampak dengan luar biasa dan lebih dahsyat lagi. Waktu dua generasi itu bekerja bersama-sama. Atau dengan kita istilahkan ketika dua generasi itu bersinergi. Dua generasi maksud saya di sini adalah generasi orang tua dan anak-anak. Kalau di gereja kita ada opa, orang tua yang namanya opa, dan juga orang tua yang namanya papa dan mama. Itu satu generasi. Papa dan mama atau orang tua tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih dahsyat ketika generasi kedua itu anak-anak mulai dari pemuda, remaja dan anak sekolah minggu itu bergandengan tangan. Dua generasi ini bersinergi menjadi satu. Itu menjadi gereja akan menjadi gereja yang dahsyat. Di gereja ini kita tidak akan menghalangi generasinya Deon mungkin untuk pelayanan. Kita justru menyiapkan mereka. Di gereja ini kita membangun generasi demi generasi. Atau yang namanya regenerasi. Selain bersinergi, kita punya juga apa yang namanya regenerasi untuk menyiapkan generasi demi generasi berikut berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita punya alasan bahwa ketika dua generasi bekerja bersama dan berfungsi sesuai dengan pengurapan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan generasi demi generasi ini. Maka gereja Tuhan itu akan menjadi gereja yang kuat. Gereja yang bukan saja pelan tapi cepat. Gereja yang seimbang, memiliki daya jangkau yang panjang dan daya tahan yang panjang saudara-saudara. Kalau kita tidak membangun generasi kita, saya percaya gereja akan kehilangan generasi itu sendiri. Gereja kita akan kuat dan punya daya juang yang panjang, yang luas ketika terus diadakan regenerasi. Yang tidak menganggap generasi berikutnya adalah saingan. Tapi justru mereka adalah kekuatan yang memiliki kemampuan, memiliki kecepatan dan kekuatan lebih daripada generasi sebelumnya, saudara-saudara. Akan menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu saudara-saudara, Yusuf adalah generasi keempat dari Abraham. Abraham, Ishak, Israel atau Yakub, kemudian Yusuf. Tetapi generasi keempat ini, Abraham dikenal sebagai orang yang diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi sekitarnya pada zamannya. Ishak juga seperti itu, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan. Israel diubahkan oleh Tuhan. Tetapi generasi Yusuf adalah generasi yang menyelamatkan generasinya. Dunia pada waktu itu dalam ancaman kelaparan. Saya percaya Yusuf menjadi generasi yang begitu hebat. Karena dibimbing oleh generasi sebelumnya yang bernama ayahnya. Yusuf kan dikenal sebagai orang yang dicemburi oleh kakak adiknya karena dia selalu dekat dengan bapaknya. Saya percaya bapaknya sering menceritakan siapa Tuhannya dan imannya pada generasi ini yang bernama Yusuf. Sehingga dia di generasinya, dia dipakai Tuhan. Luar biasa. Saudara, saya rindu kita melihat satu contoh bagaimana dua generasi yang hebat yang pernah ada di dunia ini. Bahkan yang secara kita lihat, coba lihat multimedia boleh tunjukkan
fotonya, saudara-saudara. Ada generasi yang bernama Billy Graham, seorang pengkhotbah yang kita kenal, yang telah berkhotbah di hadapan. Saudara kalau lihat di layar ini, bapak yang rambutnya putih namanya Billy Graham. Orang percaya dia telah menginjili ratusan juta orang. Berkhotbah di hadapan ratusan juta orang. Seorang pembicara hebat. Mungkin dia figur yang sangat dikenal. Karena pada zamannya bahkan dia, kalau tidak saya pernah dengar, dia ditawari untuk jadi presiden Amerika. Saking dia menjaga hidupnya benar, rekam jejaknya yang luar biasa. Dia dianggap cocok untuk memimpin bangsa besar ini. Tapi dia menolak. Itu bukan panggilannya menurut dia. Panggilannya seorang pendeta. Kalau saja itu terjadi di Indonesia, itu bisa berbeda dengan pendeta Indonesia. Dan generasi setelah dia, anaknya bernama Franklin Graham. Mungkin saudara hari-hari ini kita tidak kenal siapa Franklin Graham. Tapi saya percaya Franklin bukan hanya mengerjakan sesuatu yang besar sebelum dia, yaitu bapaknya. Franklin bersama dengan apa yang namanya Samaritan Pulse kalau tidak salah, telah menjadi suatu lembaga yang jadi berkat di seluruh dunia. Mereka membantu membangun rumah. Mereka menyalurkan bantuan-bantuan makanan, obat-obatan untuk yang kena bencana alam, kena COVID. Mereka mengirimkan hadiah terbaik ke seluruh dunia, anak-anak di dunia ini. Tolong ditampilkan bagaimana kita juga mendapatkan bagian berkat dari pelayanan ini. Bagaimana di 4 tahun yang lalu kita buat ibadah, kita buat pemuritan di Tanah Wangko, saudara-saudara. Dan yang hadir pada waktu itu ada sekitar 200 anak. Ini dibuat di sekolah, yang satunya Bintang. Karena kelas demi kelasnya itu ada pembatasnya, jadi 3 kelas ini dipakai. Kurang lebih ada 200 anak ini yang dimuridkan, yang lulus pemuritan ada 110 dan semuanya dapat hadiah. Dan yang hebatnya saudara-saudara, bukan cuma kesaksian ketika mereka mendapat hadiah. Mereka waktu sebelum dimuridkan, sebelum berkumpul seperti ini, kakak-kakaknya sudah bilang, tolong berdoa untuk dapat hadiah. Apa yang engkau mau, engkau berdoalah kepada Tuhan untuk dapat hadiah itu. Dan itu bukan cuma terjadi di Manado, di seluruh dunia. Bahkan di agama lain. Ketika mereka berdoa dan ketika mereka membuka hadiahnya, hadiah itu adalah mimpi mereka mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tuhan menjawab lewat Samaritan ini, saudara-saudara. Kita melihat pekerjaan 2 generasi yang luar biasa. Saya katakan itu luar biasa, saudara-saudara. Kalau Billy Graham sangat berdampak di Amerika dan iman orang-orang yang mendengar dia berkhotbah. Tapi Franklin Graham dengan Samaritannya itu berdampak luar biasa. Baik itu di Asia, baik itu di Afrika, baik itu di Amerika. Mereka adalah lembaga yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita juga di Grow Center ini, saya akan kasih contoh bagaimana ada generasi demi generasi juga yang sedang dipersiapkan Tuhan. Dan saya percaya ini adalah generasi emasnya Tuhan di zaman ini. Di sini kita punya 4 generasi yang sedang melayani Tuhan. Bisa ditampilkan. Ada Bapak Yohan Kuhu. Kita berjumpa pertama, maaf Bapak Yohan, saya berjumpa dengan Pak Yohan pertama di lembaga pemasyarakatan. Waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan. Bahkan saya menantang waktu itu. Saya bilang ke hampir 100 narapidana yang merubah wajahnya, tangannya menjadi koran. Saya bilang kalian ini adalah orang-orang penakut. Mereka marah karena kalian cuma berani melakukan kejahatan, tapi takut melakukan kebenaran. Dan sampai sekarang Pak Yohan sudah, dia bilang itu, kiapa tupuru tu dapat lihat ya supaya kasih turun. Selanjutnya kita lihat ada generasi selanjutnya yang luar biasa, saudara-saudara. Ada Tasya sedang membimbing, mementor
anak-anak di SMP 1 saudara-saudara. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada lagi, ada Kensi. Kalau kita dengar doanya waktu dia memimpin berdoa di ibadah pertama generation, dia tidak kalah dengan pendoa-pendoa hebat kita, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Sampai kita pun kagum melihat, wah luar biasa. Dan yang lebih dahsyat, yang mengagumkan kalau kita bisa lihat di Facebook, di Grow Children, ada anak ini, saudara. Mereka 4 generasi, tinggal opanya. Kalau opanya udah datang, karena opanya masih sakit katanya. Dan sekarang gereja kita sedang menyiapkan namanya Sweet Generation. Orang-orang di atas 55 tahun. Untuk menjadi bagian dalam pelayanan ini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakai Tuhan luar biasa. Itulah Generation Center. Di gereja ini 5 generasi. Generasi orang tua dan anak-anak dipakai oleh Tuhan. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Diberi kesempatan untuk melihat betapa besar dan dahsyatnya Allah itu. Untuk boleh mengalami hadirat Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan dalam hadirat itu. Seperti Asaf, orang diubahkan menjadi orang yang lebih dewasa lagi di hadirat Tuhan. Kita semua diberi kesempatan untuk melayani. Kalau kita ada di jalur yang benar, saudara. Saudara, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Satu hal mungkin dari firman Tuhan ini menjadi pesan hari ini. Menjadi inti pesan ini. Izinkan Tuhan bukan hanya memanggilmu, tetapi memakaimu menjadi berkat bagi orang yang sama dengan engkau sebelum engkau dijamah Tuhan. Kalau saya bersaksi, saudara, sebelum melayani Tuhan, kurang lebih 2 tahun saya hidup dalam ketakutan. Karena salah sendiri. Mungkin orang sudah pernah mendengarnya. Karena kenakalan, karena obat terlarang. Bahkan ada satu hal yang saya lupa. Waktu saya berjumpa dengan teman-teman saya dulu. Mereka mengajak saya. Ini orang-orang besar mengajak saya untuk katanya ada pemberian dari seorang pejabat. Dan yang keluar itu Johnny Walker, saudara, di tanggal 31 Desember yang lalu. Tanggal 1 Januari. Yang dikeluarkan, ayo Pak Pendeta, ini Johnny Walker, ini pemberian orang besar. Waduh, saya bilang tidak, saya tidak seperti itu lagi. Mereka menawari anak saya, mana Jodion? Oh jangan, kita mau bawa Otto. Ngana dulu, ngana pe papa itu barol. Dulu ngana pe papa, ini yang juga menggelikan dan baru waktu itu saya ingat lagi. Pernah dalam satu kebaktian ibadah di gereja seperti ini. Tapi itu gereja, saudara. Bukan di... Kita itu menarik orang-orang yang menjadi lawan kita, anak-anak muda. Keluar untuk dipukul. Karena mereka tidak mau keluar. Di dalam gereja sementara ibadah kita pukul, saudara. Saya sampai ingat, wah dulu saya pernah melakukan hal seperti ini. Sampai anak saya bilang, Papa dulu kutik gangster. Dan setelah itu saya ulangi, saya hidup dalam ketakutan. Ke kampus saya ketakutan seperti itu lama, saudara-saudara. Dan yang terjadi, setiap hari saya mencari gereja di mana ada penyembahan. Setiap hari, 6 bulan saya mencari. Tiap sore, setiap hari saya rindu hadirat Tuhan. Karena ketika saya ada di hadirat Tuhan, saya seperti menjadi orang yang diubahkan hati saya. 6 bulan kemudian saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan sampai hari ini kita bisa berkata seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sayang, kita berdiri. Mari kita nyanyikan pujian jadi Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara, hari ini mungkin engkau butuh jawaban karena engkau dalam pergumulan hari-hari ini. Ada satu pribadi yang terus menanti engkau masuk ke dalam hadirat, yaitu Yesus yang mendirikan jemaatnya di atas batu karang itu. Mungkin waktu ini adalah waktu yang terbaik engkau mencari wajah Tuhan. Engkau mencari wajah Tuhan. Yesus, Yesus. Mari berapa saat engkau panggil namanya. Engkau panggil namanya. Panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan
Mari berdoa beberapa saat. Mari bersaat teduh beberapa saat. Mungkin kau punya permintaan pribadi terhadap Tuhan. Kau ada di tempat yang tepat, di gereja. Engkau berdoa untuk keluargamu, untuk kotamu, orang engkau kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh berjumpa hari ini di tempat ini. Kami tahu Engkau baik dalam hidup kami. Berkati kaum keluarga kami ada di rumah kami masing-masing. Berkati gereja, demi gerejamu yang sedang mencari wajahmu hari ini. Bahkan berkati pemerintah kami, berkati kota kami dengan roh keberanian. Bukan roh ketakutan Tuhan. Sembuhkan dari COVID kota kami Tuhan, bahkan negeri kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kelurahan demi kelurahan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, apa yang mereka buat, Engkau buat berhasil Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Namun dari tempat ini kami tidak ubah mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Kami mendoakan Pastor Chandra, Pastor Nova, keluarganya dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami mendoakan pengerja-pengerja dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Dan kami mendoakan jemaat Growth Center Manado yang dalam keadaan lemah, kuatkan, sakit sembuhkan Tuhan. Yang butuh pertolongan berikan jawaban terbaik daripada. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali ke tempat masing-masing, kami angkat hati kami, angkat tangan kami. Saudara, angkat tanganmu, arahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.